Teman-teman, kembali lagi di podcast saya, Podcast Lukas, dan kesempatan kali ini kita akan mengiring pengalaman dengan saudara Ino ya. Oke, jadi untuk apa saja yang akan kita kupas atau apa saja yang akan kita bahas, mungkin kita bisa langsung saja tanya ke saudara Ino. Mungkin apa saja sih atau pokok pembahasan apa sih akan kita kupas kali ini, Mas? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bisa diundang ke podcast Lukas ini. Tentu saya sangat bangga karena mungkin kita bisa sharing-sharing tentang apa yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini topik yang akan kita bahas nanti tentang pendidikan karakter berbasis bimbingan konseling di SD. Jadi itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait hal itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang perannya bimbingan dan konseling itu di jenjang sekolah dasar. Jadi itu ya teman-teman yang akan kita kupas kali ini. Jadi semoga apa yang akan kami bahas atau apa yang akan kita kupas hari ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sementara menyaksikan video ini. Oke, jadi dari Mas sendiri apakah ada poin-poin yang menarik Mas yang akan kita kupas hari ini, Mas? Untuk poin-poin yang menarik yang akan kita bahas ini, poin menarik yang pertama itu bimbingan konseling sebagai fondasi. Nah, bimbingan konseling ini sebagai fondasi di usia sekolah dasar itu anak-anak pada fase pembentukan nilai-nilai moral. Nah, pendidikan karakter ini penting untuk menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan lain-lain. Jadi, sejak SD, anak-anak sudah dibentuk bagaimana dia bisa bertanggung jawab, dia bisa jujur, dia bisa punya rasa empati. Jadi bimbingan konseling ini dibentuk sejak dini. Oke, jadi itu ya menurut Mas Ino terkait dengan bimbingan dan konseling itu sendiri, di mana itu berperan penting itu di sekolah dasar, di mana guna untuk membentuk karakter siswa ya. Nah, yang karakter dimaksud adalah karakter yang berdasar pada norma-norma itu sendiri ya Mas ya, yang telah ada sejak dulu. Mungkin dari Mas Ino sendiri tuh apakah ada contoh konkret begitu yang mungkin Mas ketahui atau Mas amati? Untuk contoh dalam satu ruang kelas, anak-anak diajarkan pentingnya tanggung jawab. Saya ambil contoh, anak-anak diberi tugas kebersihan kelas secara bergilir. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab tentang tugas yang sudah diberikan. Jadi seperti itu. Oke, itu jadi ya Mas Ino ya, bagaimana ketika kita berbicara tentang bimbingan konseling atau pembentukan karakter anak, maka salah satu contohnya itu di mana kita membentuknya melalui pembagian tugas ya, atau bisa dibilang petugas harian lah istilahnya di kelas ya. Nah, karena itu juga salah satu cara untuk membentuk rasa tanggung jawab kepada siswa agar mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas apa yang telah diberikan atau yang menjadi tanggung jawab mereka. Mungkin ada poin lagi Mas yang lebih menarik lagi untuk kita kupas. Untuk poin yang menarik selanjutnya, yang pertama kan kita sudah membahas tentang fondasi. Jadi fondasi itu kan sudah diterapkan sejak dini. Nah, setelah fondasi itu sudah diterapkan, bagaimana strategi bimbingan konseling ini sebagai pembentukan karakter. Jadi, bimbingan konseling ini tidak hanya tentang masalah perilaku, tetapi bimbingan konseling ini bisa menanamkan bagaimana perkembangan sosial emosional siswa secara aktif dan terencana. Oke, jadi itu ya menurut Mas Ino bagaimana kita juga mengupas tentang poin di mana itu strategi ya Mas ya, strategi bimbingan konseling dalam membentuk karakter siswa. Nah, itu dimana poin itu sendiri itu dimana dia berbicara tentang strategi, berarti bagaimana cara kita
membentuk karakter siswa itu sendiri di SD. Jadi bukan hanya menghukum atau sebagainya, tapi juga di mana dia membina untuk meningkatkan kapasitas dari karakter siswa itu sendiri. Mungkin dari Mas ada contoh konkretnya, Mas? Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh dalam suatu sekolah kita mengadakan sesi kelas mingguan. Nah, dalam sesi kelas mingguan ini kita tidak membahas tentang materi yang seperti kita diajarkan di sekolah, tetapi kita bisa membentuk bagaimana cara anak-anak bisa mengelola emosi, mereka bisa bekerja sama, dan mereka bisa menghargai pendapat. Jadi kelas mingguan ini berbeda sama kelas yang seperti kelas reguler. Jadi ini kita ambil contoh, kita ambil satu minggu satu kali. Nah, di saat kelas mingguan ini bagaimana kita melatih anak-anak untuk bisa bekerja sama. Jadi kita berikan contoh satu masalah, mereka harus bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi itu ya yang dijelaskan Mas Ino, bahwa bagaimana salah satu cara untuk mendapatkan poin atau mewujudkan poin yang tadi itu bagaimana cara itu kita menggunakan namanya jadwal rutin, yaitu kelas mingguan ya Mas ya. Nah, di situ juga kita dapat memberikan materi atau memberikan sebuah pelajaran kepada mereka untuk bagaimana cara mereka dapat bekerja sama di dalam suatu kelas ya Mas ya. Oke, mungkin ada poin lagi Mas yang akan kita bahas, Mas? Jadi untuk bimbingan konseling itu sendiri, di dalam bimbingan konseling itu ada dua sinergi formal dan sinergi non formal. Jadi setelah dua hal tadi yang sudah kita bahas tadi, jadi untuk selanjutnya kita bisa bagaimana kita bisa integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran formal. Nah, di dalam pembelajaran formal ini, guru-guru dapat menyiapkan nilai karakter ke dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi bimbingan konseling ini bekerja sama dengan guru untuk menyelesaikan materi dan pembinaan karakter. Jadi contoh, ada dua guru, satu guru kelas, satu lagi guru BK, bimbingan konseling. Nah, di saat satu anak siswa membuat masalah di sekolah, dari guru bimbingan konseling ini bekerja sama dengan guru kelas. Mereka dua bagaimana caranya mereka dua bisa membentuk karakter siswa tersebut. Oke, jadi itu ya menurut Mas Ino terkait dengan bimbingan dan konseling itu sendiri ya. Mungkin dari Mas Ino mungkin ada poin-poin menarik, atau mungkin saya ada bertanya sedikit ya Mas ya. Nah, terkait dengan itu kan pada dasarnya kan kita ketahui bahwa di SD kan masih bukan masih tapi memang hampir keseluruhan SD itu belum namanya mengangkat atau membuat tugas khusus untuk guru untuk menjadi guru bimbingan konselingnya atau guru BK ya. Kan kebanyakan itu pada dasarnya itu yang menjadi guru BK adalah guru kelasnya sendiri, atau guru kelasnya menjadi guru BK sekaligus. Jadi khusus untuk kelasnya sendiri. Nah, menurut Mas Ino itu bagaimana cara untuk kita bisa mengadakan guru BK di SD? Jadi begini, untuk sekolah yang jika mereka belum ada guru BK ya, nah, untuk bagaimana membantu karakter siswa itu, seandainya guru BK tidak ada, guru kelas dia harus bekerja sama dengan wali murid, orang tua wali murid. Jadi guru kelas dan wali murid itu harus bekerja sama. Apa keluh kesah dari contoh, saya ambil contoh di kelas, anak ini dia mengalami, maksudnya dia sering membuat kekacauan.
Jadi guru kelas coba bekerja sama, diskusi dengan orang tua wali, bagaimana cara mereka bisa membentuk sifat atau karakter anak itu sendiri. Contoh di rumah, wali murid, anaknya sering melawan. Jadi orang tua wali coba, maksudnya mereka ngomong sama guru kelas supaya di dalam kelas itu guru bisa membentuk karakter dari siswa. Jadi sebenarnya kalau menurut saya guru bimbingan konseling itu tidak seharusnya ada di sekolah dasar. Jadi penerapan karakter itu yang pertama dari rumah. Setelah dari rumah baru ke jenjang seperti sekolah dasar, ke sekolah. Jadi guru sama orang tua wali harus bekerja sama. Oke, jadi itu ya menurut Mas Ino bagaimana untuk mengatasi permasalahannya ketika di SD itu belum ada guru BK ya. Jadi di mana itu wali kelas sendirinya Mas ya untuk mengambil alih atau mengambil peran sebagai guru BK ya. Dan kemudian itu dapat bekerja sama dengan orang tua wali siswa untuk bagaimana cara mereka dapat membentuk karakter dari anak itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin ada poin-poin selanjutnya Mas yang akan kita bahas kali ini Mas. Untuk poin selanjutnya itu pendekatan individual kelompok dalam bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini dia bisa memberi ruang bagi siswa yang dimana ruang itu untuk seorang siswa bisa mengungkapkan diri. Dia bisa mengenali potensi serta mengatasi masalah melalui konseling individual dan kelompok. Oke, jadi itu ya menurut Mas Cino yang dimaksud dengan bimbingan konseling individual dan kelompok ya Mas ya. Mungkin ada contoh Mas terkait itu? Kalau contoh ya, saya ambil contoh satu, seorang siswa dia itu suka contoh kan kita di SD kan contoh siswa kan sering membuli. Nah, di saat siswa itu membuli, kita sebagai seorang guru kelas atau guru konseling, kita memberikan sesi konseling individual. Nah, sementara teman-teman yang diberi konseling kelompok tentang empati dan anti kekerasan. Jadi, saya ambil contoh. Di dalam kelas ada 5 orang. Satu orang sering membuli. Nah, di saat dia membuli, kita panggil dia ke depan, baru kita jelaskan bagaimana pentingnya penerapan karakter seperti rasa empati semua tadi yang awal sudah kita bahas tadi. Jadi teman-teman yang lain bisa paham bagaimana anti kekerasan itu sendiri. Oke, jadi itu ya mungkin menurut Mas Ino ya bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut, dimana contohnya tadi itu ya Mas ya yang telah Mas Jason jelaskan terkait dengan perilaku bullying ya. Mungkin dari perilaku bullying itu sendiri kita sebagai seorang guru itu dapat membantu siswa untuk dapat mengatasi tindakannya yang sering membuli teman, dan kita mengingatkan mereka bahwa pentingnya rasa kebersamaan ya dari antara dalam kelas itu sendiri. Mungkin ada poin-poin yang menarik lagi atau hal-hal yang akan kita fokus lagi Mas? Di dalam bimbingan konseling itu sendiri, tentunya kita menghadapi tantangan. Tantangan yang sering dialami itu kurikulum yang padat. Nah, di dalam kurikulum yang padat itu sebagai seorang guru kita harus mempunyai solusi untuk bisa mengatasi masalah yang tadi. Nah, saya ambil solusi satu. Di dalam kurikulum yang padat itu, bagaimana kita bisa mengintegrasi nilai-nilai karakter dalam setiap pelajaran. Misalnya, kejujuran dalam ujian. Jadi, bagaimana
kita kan biasanya sering mencontek ya kalau ujian. Jadi kita bisa mengambil nilai karakter di dalam situ. Apakah anak yang sering menyontek itu kita bisa membantu karakternya sehingga dia bisa tahulah, maksudnya menyontek itu tidak bagus, maksudnya tidak baik, itu tidak jujur maksudnya. Oke, jadi itu mungkin dari Mas Ino sendiri ya, mungkin bagaimana dengan tantangan dan solusi yang harus kita lakukan ya Mas ya untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya gitu ya Mas ya. Oke, mungkin masih ada lagi Mas yang akan kita bahas Mas. Untuk yang ini yang terakhir, tadi kan kita sudah sempat singgung terkait keterlibatan orang tua. Nah, pendidikan karakter ini tidak berhenti di sekolah, yang dimana sinergi ini diperkuat dengan peran keluarga dan lingkungan. Saya ambil contoh satu, sekolah mengadakan workshop atau orang tua hebat dengan tema orang tua hebat. Jadi orang tua bekerja sama dengan konselor atau guru-guru kelas untuk membekali orang tua dengan strategi mendidik karakter anak di rumah. Jadi konselor sama guru BK atau guru kelas itu bekerja sama untuk bagaimana cara pembentukan karakter di rumah itu sendiri. Oke, jadi itu ya menurut Mas Ino bagaimana mereka guru itu harus bekerja sama dengan orang tua ya untuk membantu meningkatkan karakter dari saya sendiri. Dan berkaitan dengan Mas Ino tadi kan sudah bilang ini poin yang terakhir ya Mas ya yang kita bahas. Jadi mungkin itu teman-teman poin yang kita bahas hari ini atau apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini mungkin dapat membantu teman-teman dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin sekian ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas atas sharingnya, sharing pengalaman yang telah Mas miliki kepada kita semua yang berada di video ini. Sampai jumpa.